Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Astaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Masih bab orang yang banyak berbuat baik dan orang yang menyambung kekerabatan. Terakhir sampai hadis yang ke-1275 dalam nomor hadis di kitab saya. Sekarang hadis yang ke-1276. Langsung saja, wa an Abi Darin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Dari Abi Dar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la tahqiranna, janganlah benar-benar meremehkan minal ma'rufi, dari yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang baik dikenal dalam Islam, syai'an, walaupun sedikit, artinya walaupun dianggap remeh. Walau walaupun engkau itu ketemu, jika engkau itu ketemu akhaka kepada saudaramu biwajihin, dengan wajah qalqin yang cerah. Hadis ini dianggap banyak orang ini hadis yang memang betul-betul remeh nih. Bahkan sebagian mengabaikan tentang bermuka ceria ketika bertemu kepada saudara muslimnya. Padahal ini merupakan satu bentuk ma'ruf dalam aturan Islam, kebaikan dalam Islam. Bahkan bisa di hadis lain itu merupakan sedekah. Berwajah ceria, tersenyum ketika ketemu saudaranya. Jadi ketemu saudaranya itu tidak wajah-wajah yang bermasalah, wajah-wajah yang menyimpan satu keberatan dalam dirinya, tidak. Nah, sehingga kesenangan yang ditampakkan dalam wajahnya itu menjadikan kesenangan juga pada saudara yang dijumpai. Maka sabda beliau, janganlah benar-benar kamu itu meremehkan dari urusan yang makruh, walaupun sedikit, walaupun ringan. Meskipun kamu itu ketemu saudaramu, artinya saudara muslim, dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang manis ya, wajah yang menyenangkan ya. Dan ini dipraktekkan di sahabat-sahabat ketika para sahabat itu melihat Rasulullah SAW, dan wajah dia adalah wajah wahyu. Setiap dipandang itu semakin senang, semakin banyak ketemu semakin nanti ini orang dengan manusia murah ya. Satu hari, 2 hari mungkin baik, ketemu 3 hari, 4 hari mungkin baik, masih baik. Sudah lama-lama dah ketahuan dia ya.
asli dirinya. Bahkan maaf berbeda dengan kambing. Jadi di kambing satu, di kambing pasar, di wortel serudukan awalnya, sehari-hari serudukan, tapi lama-lama enggak. Kalau manusia beda, ketemu itu bosok melatih ya, sebagian, ya, tidak semuanya. Nah kalau Rasulullah tidak begitu, semakin bergaul dengan para sahabat itu semakin sahabat ini kangennya Masya Allah, mau berpisah saja tidak. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang-orang yang termasuk akhir daripada masuk Islamnya ini mendapatkan hadis yang banyak itu karena hidup dia itu tergantung hidupnya Nabi. Jadi makannya Abu Hurairah ini tergantung makannya beliau. Kalau beliau makan dia makan, kalau beliau tidak mudah makan dia tidak makan. Itu Abu Hurairah, insyaallah ya. Kan banyak hadis-hadis yang dari ya. Nah maka jangan remehkan, meskipun kamu bertemu kepada saudara muslim ini dengan wajah yang cara nampak kesenangannya ketemu saudara muslimnya, jangan malah kebalik lah. Sama muslim malah saling mengintai ya, sama orang kafir malah insya Allah tidak ke masjid dicium keningnya, jabat tangan dicium tangannya juga, insya Allah kafir jelas neraka. Paus berpeningkan ya. Insya Allah. Non muslim kan kafir ya. Jadi terbalik, berlemah lembut dengan orang kafir, kemudian bersifat keras kepada orang muslim. Kepada orang kafir tidak curiga sama sekali, kepada orang muslim malah justru mencurigai. Kebalik-balik manusia akhir zaman. Wa anhu, dan darinya, dari Abu Dzar Al-Ghifari, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tubahta, apabila engkau itu memasak marokotan, satu lauk, fa'aksir ma'ahu, maka perbanyakkanlah airnya, kuah ya, kuahnya. Sebenarnya airnya itu adalah kuahnya. Wa ta'ahad, dan bagikanlah atau berikanlah jironaka, akan tetangganya, tetangganya. Akhrajahuma Muslimun. Ini pakai akhrajahuma ini karena juga hadis yang di atas itu juga dari Muslim. Tadi di atas tadi tidak disebutkan dikeluarkan siapa. Jadi, maksudnya itu hadis yang ini dan hadis yang sebelumnya lagi. Keluarkan keduanya hadis ini dari Imam Muslim. Sampai-sampai ya, Rasulullah itu memerintahkan apabila memasak maka supaya perbanyak kuahnya. Kalau memang yang bisa dibagi itu kuahnya aja. Mereka sekarang kan tidak begitu. Ya, Masya Allah, itu memang kalau dulu hal-hal makanan itu menjadi satu apa gitu, tunjang makan itu luar biasa sebenarnya. Karena memang dia tidak makan, jadi tidak mengenal orang itu makan sarapan gitu ya, Indomie bagaimana tidak kenal. Karena makannya kapan? Ketika dia mendapat makanan atau bertemu dengan makanan. Dan Nabi dan para sahabat juga minum itu termasuk dikategorikan makanan. Jadi ditanya pun dahar, apa air zam-zam misalnya. Ya, apa yang masuk dalam rongga atau ke mulut menelan sesuatu itu dianggap adalah tidak makanan. Sekarang ini berbeda jauh.
Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu peduli dengan tetangga, peduli dengan saudara, dan ini tidak dibatasi baik tetangga itu muslim ataupun tidak. Soal makanan itu adalah boleh-boleh saja, boleh-boleh saja kita memberikan kepada orang kafir, meskipun diutamakan adalah saudara muslimnya dulu, apalagi muslim dan masih ada hubungan kerabat. Memberikan sedekah loh, orang lain butuh, kerabat saya juga butuh misalnya, ya berikan kerabat dulu, kalau bisa dibagi. Jangan sampai istilahnya Jawa itu kayak banyu pantuan itu, sing adoh malah semakin airnya besar itu sing adoh keduman, itu tidak, malah bukan keduman. Nah, begitu harta bendanya banyak justru yang jauh, yang dekat malah tidak dikasih. Jangan seperti itu. Nanti kalau kita memberikan sedekah kepada saudara-saudara kita sendiri, kerabat kita sendiri, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Kita memberikan sedekah dan juga menyambung atau merekatkan daripada hubungan kekerabatan tadi. Lah monggo, kalau ini bukan uang sekarang ya apa yang bisa dibagi kalau seandainya memang perlu, ya. Tapi tidak ada niatan lain, gitu. Tidak seperti orang-orang sekarang kalau punya gawe ini pun tidur. Allah ini mudah-mudahan baik niatnya mau. Tunjunan. Ya, orang sekarang orang punya gawe itu kayak kalau orang nggak dengan gawe usaha diambil keuntungannya. Kalau untung itu tidak masalah. Tapi jadi kalau memberikan sesuatu kemudian ada niatan-niatan yang lain, maka gugur dalam pahala mereka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa, barang siapa yang melonggarkan an-mu'min dari orang beriman, kurbatan satu kesusahan, min kurbin dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu, Allah akan melonggarkan darinya kurbatan satu kesusahan, min kurbatin dari kesusahan yaumil qiyamah, di hari kiamat. Sebagiannya nafasa an mu'minin, sebagiannya man nafasa an muslimin. Di sebagian kitab berbeda. Siapa saja yang mereka itu melonggarkan, itu artinya berarti saudara muslimnya atau saudara seimannya itu punya kesibukan, kerepotan, punya hajat. Dan kita melonggarkan, membantu, memberi nasihat. Dia sampaikan namanya nasihat itu adalah berkemauan baik kepada orang lain. Jadi sementara kita yang namanya nasihat itu pidato atau ceramah, bukan itu saja. Namanya ya berkemauan baik kepada orang lain itu berarti ya apa yang diperlukan. Jadi untuk melonggarkan itu berarti perlu pertolongan saudara muslimnya atau saudara seimannya. Satu saja mereka itu melonggarkan saudara muslimnya, ketika saudara muslimnya itu punya kesusahannya di dunia ini, maka Allah Ta'ala akan melonggarkan orang yang melonggarkan kepada saudara tadi, Allah longgarkan di akhirat, di surga.
Waman dan barang siapa yassara yang memudahkan al muksir atas orang yang muksir orang yang berkesedihan atau kesusahan, yassarallahu alaihi fid dunya, Allah akan memudahkan atasnya pada dunia wal akhirah dan akhirat. Orang yang memudahkan memberikan satu pertolongan kepada saudaranya, ya, meringankan beban-bebannya di dunia, memberikan jalan keluar kesulitan saudaranya, maka Allah akan memberikan satu jalan kemudahan mereka di dunia dan di akhirat. Nah, kita dilonggarkan Allah Ta'ala tergantung bagaimana kita itu melonggarkan saudara-saudara kita. Maka Bapak sekalian yang merasa ditokohkan atau merasa dianggap orang ini perlu setiap saat dihubungi, maka HP ini jangan dimatikan. Jadi sewaktu-waktu nanti pada saat-saat ini loh, pada saat-saat saudara-saudara mungkin sakit atau andanya bagaimana, atau saudaranya sakit atau punya gawe, saya kita akan melihat diri kita sendiri. Kalau saat ini kita butuh menghubungi, tidak bisa, itu susahnya, Masya Allah. Maka supaya Allah Ta'ala menolong ini bagaimana? Jangan sampai kita berdoa kepada Allah Ta'ala kemudian Allah menolak. Menolak karena kita apa? Tidak mau ini memberikan satu kemudahan kepada saudara kita ini, sehingga Allah juga tidak memudahkan kepada kita kok. Maka jangan sampai kita mengeluh di hadapan Allah Ta'ala, ya Allah, kenapa doa-doa saya ini tertolak ya Allah? Ya, bagaimana Allah Ta'ala akan memberikan satu kemudahan, akan mengabulkan doamu sementara kamu tidak melonggarkan atau tidak memberikan satu kemudahan kepada saudara. Kan terkosong. Doa kita tertolak kan kosong. Wa man satal musliman, dan barang siapa yang menutupi seorang muslim, menutupi aib maksudnya, satarallahu, Allah akan menutupi fid dunya, pada dunia ini, wal akhirat dan akhirat. Wallahu, dan Allah itu fi aunil abdi, pada pertolongan seorang hamba, makana selagi al abdu hamba tadi fi aunil akhi, pada pertolongan kepada saudaranya. Akhrajahu Muslimun, meriwayatkan Imam Muslim. Nah ini Bapak, ya, Ibu, jangan sampai kita ini saudara muslim kita kekurangannya justru dijadikan bahan pembicaraan ketika kumpul. Ya. Lagi kumpul, lagi ngerumpi, bahkan sebagiannya di pengajian menunggu penceramahnya atau mubaliknya hadir, kadang-kadang awal-awalnya baik, menanyakan, ini kamu di Pak, ini kamu di, awalnya baik, oh lagi ini kan lebih kesibukan lah, awalnya baik, tapi lama-lama itu sudah menyimpang. Jadi semua akan terbuka aibnya saudaranya lewat mulut dia, tidak boleh. Kalau menginginkan aib kita ditutupi oleh Allah Ta'ala di dunia dan akhirat, maka tidak begitu. Allah, saudara muslim kan, insya Allah ada kekurangannya, bukannya dinasihati. Atau itu tadi kilal pola tadi, bukannya tabayun, kalau amarah, kalau perintahnya kan gitu tadi, tidak. Apa yang datang pada dirinya itu telah mentah-mentah, langsung dilihatkan, kemudian dijadikan alat untuk menghantam kebetulan tidak sepaham dengan dia. Alhamdulillah, gara-gara tidak sepaham sama dia, orang yang tidak sepaham itu punya masalah, akhirnya dibesar-besarkan. Nah, hati-hati Bapak, Ibu, kita semua ini adalah orang-orang yang biasa punya kekurangan. Tapi begitu kita ini punya dosa, kita hilaf,
segera ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita berterus-terusan untuk berbuat dosa. Memberikan satu pertolongan kepada saudaranya ini, itulah letak Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada dirinya. Dari pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba ini yang terus menerus selagi hamba itu juga menolong kepada saudaranya. Hadis berikutnya, wa an Abi Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan atas kebaikan, falahu, maka baginya itu mislu ajri fa'ili, semisal pahala fa'ili yang mengamalkannya, yang memperbuatnya. Akhrajahu Muslimun, berarti kan di sini Imam Muslim. Inilah kemurahan Allah Ta'ala. Orang yang memberikan satu atau menunjukkan satu kebaikan, maka dihitung oleh Allah Ta'ala pahalanya seperti orang yang mengerjakan. Karena mungkin orang datang jauh, tanya masjid, meskipun mau pipis tidak apa-apa. Mana masjid itu aku dikunci, kamar mandinya pun dikunci. Kamu mau aku minggu paling-paling juga pipis tidak apa-apa, penting. Ngempet pipis di pinggir jalan kan kita dosa. Gimana kalau orang-orang itu pipis di pinggir jalan karena kita tidak memfasilitasi, salah. Tidak apa-apa. Ke masjid tidak harus. Sholat kan tidak gitu. Kalau dia istirahat kecapean di masjid, ya apa-apa. Ini tidak apa-apa. Saya bilang sama teman-teman itu, bagian masjid itu di Ciman itu, kalau tidak khawatir ada ayam, tidak usah dikasih pintu mas. Jadi biarkan 24 jam itu terbuka. Namun nenek orang edan itu nek belum tentu, nek orang. Itu nek lah, akhirnya kan bab seperti ini ya. Dulu pernah teman yang ini dari Solo mau ke perjalanan ke Ciman itu, katanya mau sholat, tidur pasar sudah lama. Ke masjid itu dikunci. Kayak ada tidak ada, tidurnya ada tidak ada. Ditunggu sampai waktunya berada itu tidak ada, sudah dikunci. Kamar mandinya dikunci, juga masjidnya dikunci. Ya, terus diopo. Masjid itu untuk memfasilitasi kaum muslimin. Kalau zaman dulu itu masjid itu dipakai sembarang pak, untuk latihan perang, untuk mengobati orang sakit, ya, untuk bermusyawarah. Bahkan bukan hanya untuk kegiatan sholat pengajian saja, tidak. Dulu itu difungsikan macam-macam gitu ya. Kan orang yang luka-luka dalam perang atau di masjid. Sekarang tidak seperti itu. Membicarakan kemajuan umat ini juga di masjid. Nah, ini ada hadis yang di riwayat lain yang senada dengan itu, man sanna sunatan hasanatan fil Islam kana lahu ajruha wa ajru man amila biha, sama. Dan siapa yang melakukan sunnah, kebiasaan sunnah kebaikan pada aturan Islam, maka baginya itu pahala dan pahala orang yang mengamalkannya. Jadi dia dapat pahala. Jadi monggo orang-orang yang mumpung orang ini mematikan sunnah, saling tidak melakukan sunnah, nah, kita awali melakukan sunnah kebaikan, ya orang-orang sudah tidak melakukan sunnah itu. Nah nanti setiap orang itu meniru kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang meniru kita. Ini keberuntungannya orang awal. Maka kebaikan pahala orang-orang yang awal-awal itu tidak bisa
menandingi kebaikannya dibandingkan dengan orang-orang yang berikutnya. Maka keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini kalau ditimbang dengan muslim sekarang itu masih dia dulu. Di mana orang-orang itu mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Abu Bakar ini dia orang yang pertama kali membenarkan. Bahkan Nabi Muhammad cerita tentang soal Isra Mi'raj, orang-orang sama mengingkari, dia sendiri yang membenarkan. Bahkan dia mengatakan kalau itu yang mengucapkan Nabi Muhammad, lebih daripada itu saya percaya. Ini beliau ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tunjukkan satu kebaikan kepada orang lain dengan sekemampuan kita ini. Berikanlah aturan-aturan din Islam ini kepada orang-orang yang kita tanggung, kepada anak kita, kepada istri kita, sekemampuan kita yang ada ini. Kita tidak usah repot-repot menegakkan syariat Islam. Kita RT saja tidak, RW tidak. Bagaimana caranya? Ya, rumah tangga kita ini, rakyat kita ya, istri anak kita ini, rakyat kita mau dibawa kemana keluarga kita ini? Kan orang enak memberikan nasihat kepada orang lain, pidato pada orang lain, tapi pada istri jarang. Ya, jarang. Saya pun juga sama. Nah, kalau sistem saya ya diajak ngaji, kemudian di titik kajian. Nah, dulu di Jumat yang ini nggak ada Jumat dulu. Saya kajian di rumah. Istri saya belum, ya, belum punya anak. Ngajikan istri. Kita bubar keponangan teman-teman akhirnya ikut banyak-banyak, akhirnya taruh masjid. Taruh di masjid. Selesai sekarang ganti kitab Sahih Bukhari kan. Ini cara nasihati keluarga itu. Ada pun mau dan tidak itu bukan urusan kita. Wah, jika nasihat tidak mau, ya sudah, itu namanya enggak. Garisnya jalannya memang seperti itu. Nabi Nuh saja juga begitu, sudah berusaha. Apa yang kurang dari Nabi Nuh? Anak istri yang seperti itu. Kita ini cuma melepaskan di hadapan Allah Ta'ala apa yang kita tanggung saja. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala untuk usaha yang baik. Hadis yang terakhir dari bab ini, wa adi bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, min ista'adakum billah. Min kok mani? Min. Punya kula kok min iki. Wonten sing mana? Ista'adakum. Ista'adzah kan minta perlindungan, dia meminta perlindungan kepada Billahi dengan Allah. Fa'aidu, maka kalian lindungilah dia. Banyak orang yang meminta perlindungan kepadamu atas nama Allah, bila fa'iduhu, maka kalian lindungilah dia. Kalau ada orang yang meminta kepadamu, memintalah, ista'adzah kan memintalah perlindungan. Ista'adakum.
meminta perlindungan kepadamu billahi dengan Allah, fa'aidu maka lindungilah dia. Saya lanjutkan dulu. Wa man sa'alakum, dan barang siapa yang meminta kepada kalian billahi dengan Allah, artinya mengatasnamakan Allah, fa'atuhu maka kalian datangkanlah dia, berilah dia. Wa man ata, dan barang siapa yang datang ilaikum kepadamu ma'rufan, kebaikan, fakafi'uhu maka cukupilah dia. Fa'ilam tajidu, maka jika kalian itu tidak mendapati, fad'u maka kalian doakanlah lahu kepadanya. Akhrajahul Baihaqi. Awal-awal kita bacaan dulu, punya saya min. Artinya manista'adakum billah fa'aiduhu, ini dulu tinggal dulu, nanti insya Allah saya lihat di kitab yang lain. Orang kemudian ini waman sa'alakum billahi fa'tuhu, dan siapa yang meminta kepadamu dia mengatasnamakan Allah maka berilah dia. Sering Pak yang memberikan satu orang itu karena kepepet, kemudian saksinya itu Allah Ta'ala, maka berilah dia. Kayak di masa zaman Bani Israel itu ada orang, keduanya itu bertemu, kemudian dia meminjam duitnya. Boleh tidak ada orang lain, saksinya siapa ini? Saksinya Allah. Akhirnya yang punya duit lah makin semangat. Oh, saksinya Allah tak berikan. Dia mereka satu perjanjian. Besok pembayarannya di sini, tempatnya ini, jangan di kebetulan di laut gitu ya. Waktu di perjanjian. Gitu. Setelah itu temponya sudah habis, waktu pembayaran, orang yang menghutang ini justru tidak adil. Orang yang dihutang ini merasa beban, sudah mengatasnamakan Allah, bagaimana ini caranya? Akhirnya karena saksinya Allah, dia juga memasarkan pada Allah Ta'ala lagi. Dia ambil kayu, kemudian kayu itu dirubah, dimasukkan juga di yang lain, dilanjutkan. Akhirnya sampai juga ya. Sampai seperti itu. Itu hutang. Kalau minta ya sudah perluan. Minta itu sebetulnya boleh. Tapi kalau meminta ya tidak boleh. Artinya kalau memintanya orang Muslim itu pasti dia butuh. Dan semestinya kalau urusan-urusan yang pokok, orang-orang yang kita kenal atau tetangga kita tidak perlu orang Muslim itu sampai meminta-minta. Namanya tetangga kan biasanya kita apal. Oh kayak rapane, oh makannya kosong, oh kayak apa namanya, anaknya di pondok mungkin di Mahat berapa orang. Saya dapat cerita dari teman saya. Dia itu punya anak 7 di pondok, anaknya 13, yang 7 itu di mana? Ya, 12 itu punya 1 kan? Punya 12. Jadi punya istri 2 itu anaknya 23, punya 2. Banyak gitu. Mari lu banyak. Ya Allah, cerita. Saya hampir tiap akad ketemu, saya cerita. Ada beberapa anaknya itu tidak tahu siapa yang bayarkan. Itu mau membayar itu lunas. Dia tidak cerita berapa anaknya. Ada beberapa anak saya itu tidak tahu bayar. Dan dia juga tidak ingin tahu ya. Ingin tahu. Ya. Dan yang sampai bertahun-tahun katanya itu dia tidak ingin tahu dan yang bayar juga tidak cerita. Sudah bicara itu. Masya Allah. Ada juga orang yang berbuat baik, jadi tidak menginginkan mereka itu menjaga supaya barangkali dia sebetulnya boleh, ya kayak itu boleh ditampak-tampakkan boleh, asal bisa menjaga keikhlasan, tidak nanti sum'ahnya nantinya orang lain dilakukan seperti itu. Tonggo nih, mungkin sama menyangka tangganya, kalau udah tangganya nggak tahu, kalau teman jauh mungkin nggak tahu. Nah, seperti itu. Masya Allah, gitu ya.
dia tidak minta, udah. Kalau cerita itu ya namanya makan itu ya dia sendiri itu ya termasuk makan burung itu sudah dianggap makan. Kalau kita nggak makan. Mau pengen apa tadi? Dari tujuh ini, ya. Kalau ngerti pekerjaan ini kalau gitu, pekerjaan ini bukan makan. Tapi kegiatan itu bukan masalah. Dia tidak ngajar, tapi dia mengantarkan dan tidak pernah absen ya. Kalau diminta untuk mengantarkan, sang ustadz ini mesti bahkan sebagian menawarkan. Jadi kan udah buat ngajak pulau, masya Allah, belum datang karena memang dia memang tidak bisa mengajar, ingin mengambil kebaikan-kebaikan yang lain, insya Allah. Dan barang saja datang kepadamu, dia itu berbuat baik kepadamu, maka cukupilah dia. Ya cukupilah itu artinya ya kalau bisa membalas ya balas. Dia membawa wadah, kemudian kita kembalikan wadahnya itu juga tidak wadah kosong masih begitu kalau kita punya. Ini walaupun tidak sebaiknya. Kayak goroti kulit dari telo, betul apa? Ini telo. Nah, jadi tempat saya di musim jagung mungkin ya, ada saudara bawa jeruk kan dari jagung. Enaknya bahkan malah tidak pas tidak ada. Tidak harus, tapi kalau ada itu lebih baik. Lah, kalau tidak ada bagaimana lagi? Doakan. Kita diberi itu ada doa jazakumullahu khairan katsira. Biasa seperti itu. Kita saudara kita yang punya simbol-simbol ini, simbol Rahman dan sebagainya ini dicapong mereka. Jadi jazakumullahu khairan. Kita juga seperti itu. Doakanlah mereka itu karena sudah memberikan kebaikan pada memberikan apa saja yang solusi dan lain sebagainya, tidak harus berupa benda. Pak Budi benda seperti ini. Pak Budi warahmatullahi wabarakatuh.